Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Zalfa Muhammad. Kali ini saya akan membahas mengenai menganalisis karakteristik aspek fisik dan non-fisik kota atau provinsi. Saya akan membahas kota Balikpapan sebagai tempat tinggal saya dan kelahiran saya. Yang akan kita bahas ada 11 macam. Yang pertama ada konsep geografi, sungai dan jenis alirannya, perairan darat, pegunungan atau dataran tinggi, unsur cuaca dan iklim, hutan, flora dan fauna yang terancam punah, sumber daya alam, demografi, dan terakhir kebencanaan. Yang pertama akan kita bahas ialah konsep geografi kota Balikpapan. Kota Madya Balikpapan memiliki luas wilayah kurang lebih 50.000 hektar atau sekitar 503.000 kilometer persegi. Dan luas pengelolaan laut mencapai 160.000 kilometer persegi. Kota Balikpapan Madya terletak pada posisi 116 derajat, 116,5 derajat dan sebagainya. Dengan batas-batas wilayah Kota Balikpapan yaitu sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Kutai Kartanegara, sebelah timur dan selatan berhadapan langsung dengan Selat Makassar, kemudian sebelah barat berbatasan langsung dengan Pulau Balikpapan dan Kabupaten Pasir. Lalu yang kedua adalah sungai dan jenis alirannya. Hutan Lindung Sungai Wain atau disingkat HLSW merupakan salah satu objek wisata alam yang berada di Jalan Soekarno-Hatta, Kecamatan Balikpapan Utara. Secara geografis, terletak di 116 derajat sekian-sekian bujur timur dan sekian-sekian lintang selatan. Kawasan hutan lindung ini mulai dimanfaatkan sebagai tempat penampungan air bersih pada tahun 1947. Sedangkan pada tahun 1992 sampai dengan 1996, tempat ini mulai dikembangkan untuk pusat rehabilitasi orang utan di Borneo Orangutan Survival Foundation atau disebut BOSF Samboja. Hutan lindung Sungai Wain sudah jelas terdiri dari kawasan perhutanan yang terdapat juga aliran air yang mengalir dari sana. Sungai Wain sendiri memiliki lintasan sejauh 18.300 meter dengan air jernih dan pohon bakau di kanan kirinya. Lalu yang ketiga ada perairan darat. Untuk air permukaan memiliki dua sumber utama yaitu Waduk Teritip dan Bendungan. Waduk Teritip Waduk Manggar merupakan sebuah waduk yang terletak di wilayah Kelurahan Karangcewang, Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Indonesia. Lalu yang keempat, kita akan membahas mengenai unsur cuaca dan iklim di Kota Balikpapan. Balikpapan beriklim tropis memiliki musim yang hampir sama dengan wilayah Indonesia pada umumnya, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Musim kemarau biasanya terjadi pada bulan Mei sampai dengan bulan Oktober. Sedangkan musim penghujan terjadi pada bulan November sampai dengan bulan April. Keadaan ini terus berlangsung setiap tahun yang diselingi dengan musim peralihan pancaroba pada bulan-bulan tertentu. Balikpapan memiliki kelembapan udara sekitar 85% dengan suhu rata-rata pada siang hari 30,2 derajat Celcius dan suhu rata-rata pada malam hari 24,2 derajat Celcius. Balikpapan berhawa panas dan lembab yang dipengaruhi oleh angin laut. Hampir 75% luas Balikpapan masih berupa hutan yang ditumbuhi berbagai flora endemik. Selanjutnya ada hutan. Hutan mangrove ini adalah sebuah
kawasan hutan konservasi yang ada di Balikpapan, Kalimantan Timur. Di sini kita bisa melihat beberapa flora dan fauna yang merupakan khas hutan Balikpapan atau Kalimantan Timur. Selain itu, kita bisa menikmati teduhnya suasana hutan mangrove. Teluk Balikpapan di Kalimantan Timur merupakan kawasan esensial yang menyimpan keanekaragaman hayati. Di dalamnya terdapat sekitar 16.800 hektar hutan mangrove yang rapat. Lalu kita akan membahas flora dan fauna yang ada di Kota Balikpapan dan Kalimantan Timur. Flora yang ada di hutan mangrove Margomulyo. 14 jenis diantaranya ada ini yaitu bahasa-bahasa Latinnya. Lalu bunga kulubut menjadi ciri khas Kota Balikpapan dan sering dijadikan sebagai motif dari batik khas Kota Balikpapan. Seperti gambar contoh di bawah ini, yaitu batiknya menggambarkan bunga-bunga kulubut yang ada di Kota Balikpapan. Lalu ada faunanya, 15 fauna diantaranya bekantan, atau disebut Nasalis larvatus, kepiting yang memiliki capit berwarna-warni, ikan tempakul, dan berbagai aneka burung. Burung madu dipilih karena melambangkan jiwa pejuang yang tinggi dan merupakan penjaga yang baik di wilayah perhutanan Kota Balikpapan serta merupakan maskot resmi dari Kota Balikpapan. Dan inilah contoh dari burung madu dan juga hewan endemik eh, apa bekantan. Lalu ada fauna terancam punah. Yang pertama adalah burung enggang. Burung enggang itu sebagai maskot juga Kota Kalimantan Timur karena banyaknya di sini suku Dayak yaitu melambangkan burung enggang. Lalu yang kedua ada bekantan. Saat ini bekantan sudah dinyatakan sebagai hewan punah dan juga sebagai maskot dari Kota Balikpapan dan Kalimantan Timur. Lalu yang kedua ada beruang madu itu sendiri. Lalu selanjutnya ada sumber daya alam yang ada di Kota Balikpapan. Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur terus diupayakan lepas dari ketergantungan terhadap salah satu komoditi, terutama yang berasal dari sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui. Upaya itu dilakukan dengan mendorong pengembangan industri hilir dengan bahan baku berbagai komoditi daerah. Yang terbarukan adalah Pemprov Kalimantan terus mendorong pengembangan ekonomi yang bertumbuh pada komoditas yang dapat diperbarui, yakni pengembangan pertanian dengan memanfaatkan luasan lahan kaltim yang mampu menyokong pertumbuhan pertanian. Dengan mengembangkan industri hilir yang mulai dikembangkan terhadap perkebunan sawit dengan produksi minyak sawit, Growth Palm Oil atau CPO dilanjutkan dengan berbagai produk turunan lainnya tentunya akan berdampak terhadap peningkatan nilai tambah, sehingga mampu meningkatkan nilai ekspor sekaligus mendongkrak nilai tukar rupiah. Yang tidak terbarukan ialah menipisnya cadangan sumber daya alam tak terbarukan, yakni migas dan batu bara yang selama ini menjadi primadona Kota Balikpapan. Lalu ada demografi. Di awal Juni tahun 2014, jumlah penduduk mencapai 684.339 jiwa dengan jumlah pendatang selama tahun 2012 sebanyak 21.000 jiwa, yang merupakan jumlah tertinggi selama 3 tahun terakhir. Peningkatan jumlah penduduk terjadi akibat tingginya arus migrasi pendatang serta pertambahan alamiah kelahiran. Sehingga Balikpapan mulai tahun 2005 hingga saat ini menjadi kota terpadat penduduk di Kalimantan di Provinsi Kalimantan Timur. Total penduduk Balikpapan saat ini 700 sekian. Total penduduk laki-laki sekitar 374, sedangkan total penduduk perempuan 358. Dan totalnya adalah 733.000 sekian. Lalu ada kebencanaan. Kegiatan melakukan pencatatan dan penghitungan kejadian bencana di Kota Balikpapan sangat penting untuk menentukan langkah dalam penanggulangan bencana dan menentukan kebijakan dalam pembangunan kota. Sejumlah kecamatan di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur dilanda bencana hidrometeorologi. Peristiwa tanah longsor yang dipicu hujan lebat dan kondisi tanah labil berdampak pada 31 unit rumah.
BPBD tidak merinci kondisi rumah-rumah yang terdampak tanah langsung tersebut. Sedangkan untuk banjir, sebanyak 2.800 unit sekian-sekian rumah warga terdampak dan sekolah 2 unit terendam. Baik, itu tadi terakhir penjelasan mengenai Kota Balikpapan. Sumber artikel yang saya dapat ada berikut. Yap, terima kasih. Saya Raffi Zalfa Muhammad mengucapkan terima kasih banyak dan sampai jumpa.